Kita kan melihat bagian Alkitab kita, kisah para rasul ini menjadi acuan bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Dan ini menjadi acuan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengerti apa sih yang menjadi rencana Tuhan bagi gerejanya. Karena apa? Kekristenan itu puncaknya adalah di kisah Rasul ini. Kemudian ketika kekristenan itu bisa sampai ke Roma, itu gereja mengalami yang namanya masa kekelaman, saudara. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang, dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Saudara, ini awal gereja ini lahir, saudara ya. Mari kita belajar di sini, saudara. Banyak orang ketika stay at home, itu yang paling penting itu apa sih yang dihasilkan ketika di rumah. Kalau saudara memilih ibadah di rumah tapi iman saudara juga tidak bertumbuh, ngapain? Apa hasilnya? Sama seperti ayam mengerami telur tapi telurnya tidak menetaskan anak. Saudara, 10 hari ini apa sih yang dikerjakan oleh para rasul ini? Karena di sini saudara dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi saudara, murid-murid itu sebelumnya dari mana? Bukit Zaitun. Saudara, di dalam beberapa ayat. Jadi titik awalnya di Bukit Zaitun, saudara, di mana mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Dan gereja ini, orang percaya itu seperti ya dianalogikan seperti pohon zaitun. Karena di dalam Roma 11 ayat 24 itu dikatakan, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi pohon zaitun ini digambarkan sebagai Israel secara jasmani dan secara rohani. Ini pohon zaitun, saudara. Nah, saudara dan saya bangsa-bangsa ini pohon zaitun liar. Pohon zaitun liar yang
dicangkokkan kepada pohon zaitun, yaitu Israel. Kemudian di dalam Wahyu 11 ayat 4 dikatakan mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini bicara tentang saksi, dua saksi. Ya, saudara dan saya ini selain tadi dua saksi Allah, ya, kedua kaki Dian, ya, mereka saksi ini, dan dikatakan kedua pohon zaitun. Nah, saudara dan saya ini kita harus ingat, ya, yang bisa mengalahkan iblis itu yang pertama darah anak domba Allah. Yang kedua adalah kesaksian saudara. Kalau saudara mengalami kekalahan dan kekalahan, apa yang saudara saksi? Minggu kemarin belajar, ya, kekalahan itu disebabkan banyak orang itu lambe duer. Saudara ngerti ya? Orang yang mudah ingkar janji, saudara. Itu lambe duer, saudara. Nah, saudara, karena kita tentang covenant kemarin, kita sudah belajar dari Edenic Covenant. Kita belajar untuk konsisten. Nah, kita lihat di sini bahwa pohon zaitun itu adalah gambaran dari gereja, dari saksi Allah. Dan pohon zaitun ini terbiasa ini tumbuh di mana? Di hutan bisa tumbuh, saudara. Makanya kekristenan itu, orang Kristen tuh mau dia taruh di hutan di mana bisa tumbuh. Kalau dia memang punya kerinduan untuk bertumbuh. Bisa tumbuh di kebun. Kemudian bisa tumbuh di antara batu-batu. Maka seringkali banyak, ya, orang percaya itu kalau masalahnya banyak, itu malah imannya bertumbuh, akarnya ke dalam, nyari mata air. Yang keluar adalah air mata. Saya senang kalau orang-orang Kristen ini sudah di fase air mata, itu fase menyerah. Karena kita seringkali mendapati banyak orang Kristen ini kan kejepit batu-batu, tapi untuk menyerah susah. Sampai menemukan mata air, bukan hanya air mata. Kayak saya berdoa kalau saudara nggak punya masalah itu, terus saya doakan supaya dapat masalah. Supaya apa? Akarnya itu berjuang, saudara. Saya senang banyak jemaat punya masalah. Dan saya juga bisa berdoa. Yaitu tumbuh di antara batu-batu. Di perkebunan-perkebunan Israel, Turki ini banyak pohon-pohon zaitun tumbuhnya di antara batu-batu. Karena tanahnya memang berbatu-batu, saudara. Makanya di dalam Ulangan 32-13 itu dikatakan begini. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Itu dibuatnya. Kemudian juga pohon zaitun itu bisa tumbuh di lereng bukit, saudara. Di dalam Matius 21 itu ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, ya. Jadi pohon zaitun ini bisa tumbuh di bukit-bukit yang terjal. Makanya dinamanya Bukit Zaitun karena itu banyak pohon zaitun.
Jadi kekristenan ini bisa tumbuh di antara kebun anggur, di antara kota-kota yang makmur, bisa tumbuh di antara batu-batu, daerah yang terjal, daerah yang tandus, bisa tumbuh di lereng bukit. Karena apa? Di lereng, saudara, akarnya jadi kuat karena takut tergelincir, takut jatuh. Nah, ini menjadi gambaran bahwa kekristenan itu mulai ditaburkan benihnya. Itu berada di antara, saudara. Makanya kalau kita melihat bagaimana Yesus itu menaburkan Injil, itu di antara orang Saduki, orang Farisi, dan mereka murid-murid pertama itu adalah orang-orang yang berada di dalam apa? Penindasan, di dalam perbudakan, di dalam penjajahan Romawi. Jadi penjajahan. Nah sekarang saudara, kan banyak orang menjadi Kristen itu kan awalnya dari dijajah, entah sakit penyakit ya, kemiskinan, dijajah ketakutan. Dia tertindas dengan keadaannya, dengan hidupnya. Ya, punya pengalaman dengan kondisi dan jadi Kristen. Mengawali dari Bukit Zaitun, kemudian Tuhan membawa mereka untuk menantikan di Yerusalem. Apa sih yang penting? Kenapa mereka harus ke Yerusalem? Karena saudara apa? Tuhan memandang perlu para pengikut-pengikutnya ini untuk menerima kuasa. Kan banyak orang Kristen tidak berkuasa, tidak punya dunamos, tidak bisa mengubah air mata menjadi mata air. Ini pentingnya kuasa, saudara. Mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena apa, saudara? Yesus sendiri memulai pelayanan setelah dia itu menerima kuasa. Yesus itu melayani setelah menerima kuasa, setelah menerima baptisan Roh Kudus. Coba kita perhatikan di dalam Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian dibandingkan di Matius 4. Nah, dia mulai memberitakan setelah penuh Roh Kudus, ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi setelah dia dibaptis ya, menerima Roh Kudus, kemudian dia di padang gurun mengalami ujian, dia mulai memberitakan. Ini pentingnya dunamos, pentingnya kuasa. Kemudian kita lihat Lukas juga pasal 3 ayat 21-23. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Dan dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Perhatikan ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia memulai pelayanan pekerjaan. Lukas 4 ayat 14.
Juga dikatakan, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Jadi saudara, setelah menerima kuasa, dan Yesus makanya kenapa berkata kepada murid-muridnya untuk menanti-nantikan di Yerusalem. Di dalam ayat 8 pasal 1 tadi dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa Tuhan memandang pentingnya kuasa? Karena dia sendiri sebelum melayani, dia menerima dunamos, menerima kuasa itu, sehingga pelayanannya produktif. Karena pelayanan ini, saudara, pelayanan ini kan menghadapi banyak kerikil-kerikil tajam. Karena apa? Bertumbuh di antara batu-batu. Pohon zaitun bertumbuh di lereng-lereng bukit. Kalau nggak hati-hati bisa tergelincir. Berapa banyak orang menjadi murtad? Pentingnya kuasa. Tergelincir, murtad. Yudas murtad, dia gantung diri. Makanya pentingnya kuasa itu. Pentingnya Roh Kudus memenuhi orang percaya. Makanya saudara hati-hati kalau saudara ini meremehkan, memandang rendah sesuatu. Oh, tidak lama ini. Saya melihat orang-orang yang tidak respect ya, tidak menghargai kasih karunia, itu tidak lama tergelincir. Karena memang pohon zaitun ini ditanam di lereng-lereng bukit. Tujuannya bukan supaya tergelincir, tujuannya supaya akarnya kuat. Karena dia bisa di mana saja, dipersiapkan untuk menghadapi situasi apapun. Jangan sampai baru kena badai langsung tercabut. Ini saudara, kita melihat apa sih yang dikerjakan para muridnya. Karena di sini dikatakan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Jadi tidak ada alasan rumah sendiri atau menumpang, karena mengawali sesuatu itu, saudara, itu penting. Bukan pentingnya di mana tempatnya, yang penting diawali. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Nah, seringkali ada nama-nama kembar, saudara. Yudas bin Yakobus, Yudas Iskariot. Karena ini kan orang timur itu kan bapaknya siapa ya? Karena Yudas ini bapaknya Yakobus satu dan Iskariot. Apa yang dikerjakan, saudara? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Yang kedua, sehati. Yang ketiga, doa. Itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Makanya kenapa saya mengajak saudara banyak waktu untuk berdoa. Tema berdoa. Saya ngambil jam-jam yang kritis. Jam 2 sampai jam 3 dan sampai jam 4. Jam yang tidak diambil oleh orang lain. Karena ini tidak bisa diwakilkan. Ada hari-hari lain saya gunakan untuk
ada Zoom meeting kemarin dengan 22 negara, sudah pemimpin-pemimpin. Dan dengan jaringan doa nasional, pemimpin ARAS. Karena tidak bisa diwakilkan ketekunan, kesehatian, doa ini nggak bisa diwakilkan. 3 hal ini, saudara, mestinya pengalaman stay at home ini, saudara, itu saudara miliki. Stay at home. Tapi kalau makan di kucingan bisa, kalau jalan-jalan bisa, tapi ke gereja nggak bisa, doa nggak bisa. Saya pikir ini, kadang-kadang saya berpikir aneh juga. Ke gereja nggak bisa, ke mall bisa, ke meruyuk di pasar. Lah kan aneh, saudara. Justru ketemu orang-orang asing bisa, saudara seiman tidak bisa. Nah, seringkali banyak orang Kristen itu aneh, saudara, hari ini. Tidak bisa menggunakan waktu efektif dan efisien. Apa sih yang harus dilakukan? Makanya pentingnya setiap orang itu punya hikmat, membuat keputusan yang benar di antara yang baik. Kalau membuat keputusan baik di antara yang tidak baik saja tidak bisa, bagaimana membuat keputusan yang benar di antara yang baik? Makanya, saudara, pentingnya Roh Kudus. Karena apa? Ketika seseorang itu menerima Roh Kudus, dia terima roh hikmat, menerima dunamos, kuasa. Tuhan memberikan sebuah janji, ya kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Karena pentingnya Roh Kudus ke kamu dan kamu ke mereka menjadi saksi. Jadi, saudara, kekristenan itu dimulai dari kamu dan Tuhan. Kan ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Jadi diawali dari kamu dan Tuhan, dan berikutnya adalah kamu dan mereka. Kalau kamu dan Tuhan saja jeblok nilainya, bagaimana kamu dengan mereka? Nah ini, saudara, kekristenan itu selalu mulai dari saya dan Tuhan, Tuhan dan kita, baru kepada mereka. Bukan memulai dari mereka. Saya ingin saudara ini serius. Apalagi saudara ya, dalam keluarga ini belum ada imamnya, belum ada orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu, belum ada tiang apinya, saudara, sebagai pensyafaat. Siapa yang mau berdiri buat klan saudara, buat keluarga saudara? Karena apa, saudara? Kalau berbicara tentang home, ini bukannya bicara rumah, tapi bicara tentang apa? Atmosfer ilahi, berkat yang diterima dari Tuhan, dan juga berbicara tentang keluarga besar, saudara. Saudara menikmati apa dari kekristenan itu? Itu home. Ini, saudara, kamu, dari kamu ke mereka. Tuhan ke kamu gimana? Kamu ke mereka. Kisah Rasul 1:8 tadi. Nah, mari kita perhatikan, saudara, ini di ayat 14. Ini yang perlu kita teladani dari para murid Yesus.
Apa yang dia kerjakan? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saya punya PR yang banyak untuk Jawa Tengah. Saya dulu punya impian gereja-gereja cabang. Ya, sudah ada 4-5 gereja cabang. Mandiri semua. Sekarang saya punya impian menara doa kota di seluruh Jawa Tengah. Ada tantangan, tapi saya melihat ini sebuah kesempatan. Kenapa saudara? Gereja mula-mula itu diawali dari menara doa. Dari menara Yerusalem. Di mana mereka menumpang. Karena menara doa, saudara, itu tidak harus punya sendiri. Menumpang di hotel, menumpang di ruko, di mana saja bisa. Di seluruh Indonesia ini saya kunjungi banyak menara doa. Di Banda Aceh, ya, di Palembang. Ada raja-raja yang mempersembahkan tempatnya untuk menara doa. Di ujung Pandang itu, di Makassar, itu di hotel, pemilik hotelnya dedikasikan. Di Palu ini, pemilik rumah sakit, ada banyak. Karena hati raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Saya melihat di Jawa Tengah ini, saya percaya tidak ada hal yang sulit. Di Solo ini sudah ada, di hotel, pemilik hotelnya kasih menara doa. Karena pentingnya saudara orang berdoa. Ngapain stay at home? Dalih gitu. Dalihnya kan nggak bisa ibadah. Kami di rumah saja. Tapi hasilnya apa? Yang penting hasil, saudara. Buahnya apa? Karena saudara, dampak dari ketekunan mereka, dari kesehatian mereka dalam doa bersama-sama, itu adalah Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan. Apa sih janji Tuhan, saudara? Kita lihat, saudara, ya. Ketika mereka ini mulai membangun mezbah, berdoa. Saudara, dalam 1 minggu ini berdoa terus di sini. Banyak, ada orang yang mengeluh, kok kumpul-kumpul terus. Loh, kecuali saya memaksa semua saudara. Saya selalu tidak bergantung kepada saudara. Saya memulai visi. Orang mau ikut atau tidak ikut, itu urusan masing-masing. Tapi apa saudara, kita itu apa? Terikat dengan satu hukum. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau saudara tidak mau menabur ketekunan, saudara tidak akan menuai hasil yang baik. Saudara tidak mau menabur doa, saudara tidak akan melihat anak cucu saudara hidup diberkati. Kenapa saudara? Janji Tuhan itu ya dan amin. Keturunan orang benar. Orang benar itu kan melakukan tindakan yang benar, melakukan kebenaran. Bukan hanya status sebagai orang benar. Anak cucunya tidak akan meminta roti, tapi memberi, tapi mengulurkan tangan. Saudara, apa yang dia akan digenapi, saudara? Kita lihat, saudara. Ada 3 golongan manusia yang dikatakan Tuhan akan dipenuhi oleh Roh. Di dalam kitab Yoel itu. Ya. Yoel pasal 2 ayat 28-32. Di sini dikatakan begini.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi ke semua manusia itu kan selanjutnya itu pilihan masing-masing atau respon masing-masing. Makanya saudara, berkat itu diberikan kepada semua manusia. Tapi kan manusia itu punya batasan, yaitu free will. Makanya Yohanes 4:16 dikatakan 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Itu batasannya, free will. Mau percaya mau tidak, itu urusan saudara. Nah, di sini dikatakan atas semua manusia. Golongan yang pertama itu anak-anak, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi anak-anak, barisan golongan yang pertama. Makanya saudara, anak-anak ini kalau tidak diajari firman Tuhan, tidak dididik dengan benar, mana sampai level bernubuat. Ya. Berkeluh kesah ya iya. Kemudian golongan yang kedua adalah teruna-teruna atau anak laki-laki dan perempuan. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Matanya tajam. Bukan lihat ke bawah, dia melihat masa depan. Melihat hari esok yang penuh harapan. Bukan melihatnya apa? Ya, madesu. Ini teruna-teruna. Masa teruna-teruna sudah apa namanya? Yang dilihat hanya masa depan curam terus. Ini mendapat penglihatan-penglihatan. Penglihatan ini saudara, ini bicarakan vision. Punya visi. Punya visi. Menggenapi firman. Saudara, visi itu artinya apa? Melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara melihat malapetaka dan berkata celaka betul. Kalau saudara melihat masa depan yang cerah, kalau saudara melihat kesempatan di tengah pandemi ini, lah, apa yang saudara lihat itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Vision. Bukan penglihatan tuh kunang-kunang lihatnya bintang, kunang, kepiur. Itu kurang makan, kurang darah, saudara. Aku lihat bintang-bintang, kepiur. Coba saudara, orang yang berdoa sungguh-sungguh akan melihat namanya vision. Visi masa depan. Ini teruna-teruna. Yang berikut adalah orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Makanya kalau orang mimpi tak tanya jam berapa. Masa sebelum jam 12, sebelum pagi saudara mimpi, itu namanya bunga orang tidur. Wah Pak, aku ini mimpi dikejar-kejar setan. Kok bisa setan ngejar? Jam berapa? Wah saya bangun jam 2 malam. Wah baru nonton film horor itu. Banyak orang salah saudara. Karena apa? Tidak semua jam-jam mimpi ini punya makna saudara. Oh baru nonton film horor ya. Nonton film Korea ya, istrinya, suami ngeprui istrinya saudara. Kebawa ke mimpi saudara. Kemudian golongan berikutnya ini orang-orang tua ini, makanya mimpi ini penting saudara. Orang tua mesti mimpinya apa? Makanya saudara, ada orang tua ini dapat mimpi. Ini orang tua-tua ini tua-tua rohani, bukan tua-tua tua saudara. Aku yang tua Pak, karena alasannya tua Pak, giginya udah ompong.
Bukan itu. Orang tua secara rohani ini akan dapat mimpi. Ini yang dikatakan apa? Kitab Yoel. Golongan yang keempat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Nah ini. Makanya juga ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari. Kemudian kita akan lihat di dalam Kisah Rasul. Ini kan penggenapannya itu di Kisah Rasul 2 ayat 1, 17, 18 yang dijelaskan Petrus. Jadi Kisah Rasul 2 itu terjadi setelah mereka mengambil perannya masing-masing, mengambil bagian. Maka 10 hari ini saudara, ini penting sekali saudara, mengalami kepenuhan Roh Kudus yang sudah dibaptis Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus yang belum dibaptis Roh Kudus. Itu tergantung ketekunan saudara. Itu tergantung apa lagi? Kesehatian saudara, desire, kerinduan saudara. Orang bisa menanti-nantikan itu kan karena punya kerinduan. Ini latihan saudara. Kan di ayat 17 Rasul Petrus menjelaskan, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi Rasul Petrus berkata apa? Di situ dikatakan di ayat 16 itu, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dia berkata, ini penggenapannya. Sehingga apa? Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Maka nantikan tanggal 31 nanti kita akan bicara tentang Pentakosta. Ini saudara, yang mereka kerjakan adalah apa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang, perempuan, Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, apa yang akan saudara kerjakan hari-hari ini? Karena firman ini bukan hanya sebagai sejarah, pengalaman para rasul, tapi ini bisa menjadi fakta dalam hidup saudara. Ketika kita melakukan prinsipnya, bukan melakukan hal yang tidak prinsip, saudara nyari low time, ya. Gimana kan harus di Yerusalem, bukan itu prinsip. Prinsipnya adalah apa? Bertekun. Prinsipnya adalah sehati. Siapa yang bisa saudara ajak sehati? Makanya kan yang itu pilihan. Orang mau ikut doa atau enggak itu pilihan. Kenapa? Karena hanya perlu orang yang sehati saja. Karena percuma doa dengan orang yang tidak sehati. Gak ada hasilnya. Karena janji Tuhan berkata apa? 2 orang sepakat sehati. Ini yang dilakukan para rasul. Sehingga endingnya apa? Mereka menerima dunamos. Ada satu harga yang harus dibayar sebelum mereka menerima dunamos. Karena pentingnya Roh Kudus turun atas mereka, saudara. Kadang-kadang kan banyak orang itu menganggap Roh Kudus gak penting. Yang penting aku ini sudah Kristen diselamatkan. Loh, orang sekolah itu kan, masa saudara ada orang bilang, sekolah itu yang penting aku sudah SD lulus, sudah selesai. Ngapain aku sekolah tinggi-tinggi? Kan saudara melihat ini orang bodoh ini. Mau sekolah tinggi-tinggi, pejabat sudah banyak. Ya kan? Mau sekolah di
sarjana banyak yang nganggur. Ini orang konyol, saudara. Ini banyak orang Kristen yang penting aku selamat loh. Ada hal yang lebih yang Tuhan inginkan dalam setiap saudara. Karena Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, ujung bumi, sampai bangsa-bangsa. Wah, mana mungkin aku bisa sampai bangsa-bangsa. Saudara minimal saudara melangkah dulu. Caranya apa? Cari paspor. Baru setelah itu jalan kemana? Paling dekat itu Singapura. Wah, saya ini takut naik pesawat, naik kapal. Sampai. Sudah dari Semarang kemana? Ke Batam. Dari Batam naik perahu lagi, kapal ke Singapura. Itu sudah luar negeri. Tuhan punya impian bagi gerejanya, bagi orang percaya. Itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini mengembalikan rencana Tuhan, panggilan Tuhan atas Abraham dan keturunan. Abrahamic covenant diberkati, jadi berkat. Makanya temukan Tuhan. Dia bayar harga murid-muridnya. Makanya orang-orang ini kan pentingnya membayar harganya. Coba mulai saudara, kan ini tahun 2020 ini kan semua diawali dengan kata apa? Mulai, ya. Orang sekarang mulai rajin cuci tangan, mulai rajin tutup mulut, mulai rajin apa? Mulai rajin baca Alkitab. Ini harus dimulai, saudara. Di rumah ngapain? Baca Alkitab? Enggak. Lah mari kita lihat, saudara. Ini penggenapan, saudara. Sehingga ketika tiba hari Pentakosta, mereka penuh Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata. Saudara, ini yang seringkali jadi salah paham. Orang-orang karismatik ini ketika ngomong itu nggak jelas, nggak bisa diterima oleh orang lain. Ini jadi masalah. Oh, yang penting bahasa roh. Ini pesan yang disampaikan itu sampai kepada bangsa-bangsa. Karena apa, saudara? Orang Partia ngerti bahasanya. Orang Libya ngerti bahasanya. Mesopotamia tahu, Yudea tahu, orang Asia tahu, orang Mesir tahu, ya kan? Mereka ngerti pesannya. Jadi kalau saudara hidup kekristenan ini untuk jadi berkat bagi orang lain, saudara ini harus menggunakan bahasa yang pesannya itu sampai. Karena bahasa itu pengantara pesan. Karena pesannya itu sampai. Karena kalau saudara lihat ayat 11 itu, Kisah Rasul 2, ya. Dikatakan bagian B, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan. Kita mendengar, kita ngerti bahasanya. Makanya kalau doa, saudara itu mesti yang pertama, saudara sendiri ngerti maksudnya. Saudara ngerti bahasa saudara. Baru saudara, orang lain akan ngerti. Dari awal sampai akhir bahasa roh terus. Bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Bangun bahasa roh, saudara, sejam, 2 jam, 3 jam dengan berbahasa roh. Tapi ketika menyampaikan ya kepada orang lain, saudara, bahasa yang bisa dimengerti. Dengan orang yang tetangga, bahasa yang bisa dimengerti. Di dalam ayat yang
ke-14 ya, kita tahu apa yang dilakukan mereka adalah membangun mezbah doa dengan bertekun sehati dan doa, ya. Kemudian apa yang dilakukan dalam 10 hari ini? Di sini dikatakan ayat 15 sampai dengan ayat berikutnya itu ayat 26. Mereka mengganti Yudas dengan Matias. Nah, ini sudah. Kalau saudara ini dalam hidup ini sudah lihat apa sih sebenarnya yang saudara pelajari? Ini dikatakan dari 10 hari ini ya, karena ayat 15 dikatakan pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudaranya yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi mereka mengerti apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Mengganti Yudas. Karena di sini temanya Matias dipilih menggantikan Yudas. Nah ini penting sekali saudara. Kalau saudara tidak menggantikan Yudas, mengganti Yudas dalam hidup saudara, Yudas ini harus diganti. Jadi saudara ini kan hidup ini pilihan. Saudara mau tetap Yudas itu dalam hidup saudara atau Yudas itu diganti. Artinya apa? Sifat Yudas, karakter Yudas. Matias ini sudah saat ketika berdoa dapat pengertian. Matias ini ditulis sekali, setelah itu tidak ditulis, tidak diperhitungkan. Dalam kekristenan itu, saudara, kita ini menjadi orang yang mati, biar yang diperhitungkan adalah Kristus yang hidup dalam diri. Selama sifat Yudas ada di dalam diri saudara, tidak mungkin saudara akan penuh Roh Kudus. Ini harus disingkirkan dulu. Kalau saudara, kita kan sudah belajar yang lalu tentang akal dama kan. Apa sih sifat Yudas? Tamak, cinta uang. Makanya pentingnya menyingkirkan Yudas dari hidup saudara. Wah, Yudas ini ada di suami saya, Pak. Apakah suami perlu disingkirkan? Bukan suami saudara yang disingkirkan, amin. Tapi sifatnya ini harus didoakan. Jenis ini harus disertai dengan doa dan puasa. Itu contohnya. Ini contoh, jangan ada suami-suami tersinggung. Itu terus nanti dibilang Yudas. Itu sifat tamak. Akar masalahnya di Yudas apa? Cinta. Wah, istriku Pak, dia ini Yudas. Loh kok Yudas? Karena Yudas perempuan. Kenapa? Cinta. Wah. Nah saudara ini kan pilihan. Buat para murid ini mengganti atau tidak mengganti itu pilihan saudara. Karena di sini dikatakan, apa yang dikatakan ayat 16 oleh Petrus. Ini dari 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga, yang kumpul tinggal 120 orang saudara. Dikatakan, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Kenapa harus kenapa? Kenapa? Dia menangkap tentang pesan Tuhan. Harus genap nas kitab suci. Ya kan? Dia mengerti. Makanya saudara, di ayat 21, kan kemarin kita bicarakan dhamma sudah ya, pas. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka
yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dan dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yang pertama Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matius. Jadi ini bukan 4 orang, saudara, ya. Orang kalau baca kita orang unten. Ini 2 orang. Jadi 1 orang namanya 3, ya kan? Namanya siapa? Yusuf, Barsabas, dan Justus. 1 nama 3 orang. Oke. 1 orang 3 nama. Alias dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Saudara, kira-kira Yudas itu jatuhnya tempat yang wajar atau tidak? Alkitab bilang tempat yang wajar. Orang tamak perutnya terbelah itu wajar. Hukum itu apa yang ditabur orang, itu yang tadi itu. Alkitab mau itu wajar. Itu upah orang cinta uang. Sudah wajar selain. Saya pernah lihat orang rentenir, saudara. Saya masih SD waktu itu. Itu neneknya teman saya. Terkenal, saudara. Itu waktu meninggal, saudara. Itu nggak berhenti, saudara. Kurang terus. Sudah cukup diukur. Begitu jenazah dimasukkan, sesak, diangkat lagi, tambahin lepon, masuk lagi, nggak bisa lagi, sampai mau hujan, wah langsung ditekuk, masukkan, tutup. Itu tempat yang wajar. Ini sudah, orang itu menerima buah dari apa yang dia tabur. Itu wajar. Alkitab ngomong wajar. Yudas telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Saudara dikasih Tuhan, kan hidup ini pilihan. Saudara mau mempertahankan Yudas atau mau membuang Yudas dalam hidup saudara? Roh Kudus itu turun memenuhi para murid setelah mereka mengganti Yudas. Spirit Yudas ini kan kita nggak tahu ya. Satu dengan, tapi diri saudara kan tahu. Adakah spirit Yudas? Yudas itu bukan hanya tamak, dia licik, culas, licik. Ini yang kedua yang dikerjakan. Mereka memilih membuang undi, akhirnya memilih Matias untuk menggantikan Yudas. Matias ini di Alkitab ini ditulis sekali ini. Setelah itu tidak ada. Kekristenan itu adalah mati bagi Kristus. Setelah itu orang tidak memperhitungkan, tidak masalah. Tapi Tuhan memperhitungkan Matias. Matias. Saudara pilih Matias atau Yudas dalam hidup saudara? Itu pilihan. Pilih Yudas atau Matias? Ya enak Yudas saja Pak.
ya sudah, itu pilihan saudara. Tapi saudara akan jatuh di tempat yang wajar. Saudara tidak pernah akan Roh Kudus itu datang memenuhi hidup saudara kalau saudara membiarkan Yudas itu tumbuh hidup. Makanya ini saudara, pilihan saudara. Yang pertama tadi, mengganti sifat atau karakter Yudas dalam hidup saudara dan akan mengalami penuh dengan Roh Kudus, atau membiarkan Yudas itu hidup dalam hidup saudara. Kalau saudara memang menganggap kuasa itu nggak penting, biarkan Yudas itu, karakter Yudas itu hidup dalam hidup saudara. Kalau perlu saudara pupuk dengan baik sifat-sifat Yudas itu. Tapi kalau sudah menganggap kuasa Roh Kudus itu penting, gantikan tempatnya Yudas dengan Matias. Artinya saudara, Matias ini sekali tidak diperhitungkan manusia. Matias ini tidak diperhitungkan oleh manusia, tapi Tuhan memperhitungkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.